Para pengikut Buddha penuh dengan diskusi dan kemarahan, sementara para biksu Tao memandang dengan dingin dengan raut wajah yang baik. Saya tidak menyangka akan ada sampah seperti itu dalam agama Buddha. Saya pikir semua umat Buddha sepikiran. Seorang biksu berkata dengan senyum sinis. Mereka semua manusia, dan mereka semua punya ide sendiri. Bagaimana mereka bisa begitu bersatu? Namun, orang ini tidak salah mengatakan ini. Jika orang tidak punya keinginan dan tidak punya keinginan, mereka akan menjadi boneka tanpa pikiran. Biksu dari aliran Tao itu memperhatikan dengan mata dingin, dan mulai berdiskusi dengan sedikit sarkasme. Ye Chen melihat reaksi para pengikut Buddha dan tanggapan dari Sekte Tao. Akhirnya, dia melihat Mahagaya dan Bodhisattva Chihang untuk melihat bagaimana mereka memandang masalah tersebut. Alis Mahagaya berkerut, dan dia sedikit tidak senang. Namun, Bodhisattva Chihang masih belum banyak berubah emosinya. Dia tidak pernah tahu apa yang sedang dipikirkannya lagi. Dalam menghadapi komentar seperti itu, pasir hisap terlihat sama. Ia merasa tidak bersalah, dan tidak akan merasa bersalah. Sila-sila Buddha ditetapkan oleh Amitabha pada awal berdirinya agama Buddha. Tentu saja, ada alasan mengapa Amitabha menetapkan perintah-perintah ini. Setelah bertahun-tahun, telah terbukti bahwa perintah-perintah ini tidak salah. Alis Mahagaya terbuka lebar, seolah-olah postur seorang biksu senior berkata. Pasir hisap berkata, apakah ada yang mengajukan keberatan selama bertahun-tahun? Semua orang berpegang pada aturan. Bahkan jika mereka memiliki keberatan, apakah mereka berani mengajukannya? Apa konsekuensinya? Bagi para pengikut Buddha, itu harus jelas, jadi tidak ada yang berkata. Apa maksudmu adalah bahwa sila-sila agama Buddha seharusnya tidak ada, dan umat Buddha harus dilanggar dan kemudian didirikan? Mahagaya berkata, menatap pasir hisap. Liu Sha menganggukkan kepalanya dan berkata, seharusnya begitu agar kita dapat merangsang kepribadian kita dan berinovasi. Jika tidak, kita akan berpegang pada aturan dan tetap tidak berubah. Bagaimana kita bisa berkembang secara permanen? Seperti Daomen, meskipun dikatakan bahwa ada banyak saluran, mereka tetap berdiri. Mengapa? Petik 2. Biksu Tao mendengar pasir hisap berbicara tentang Daomen dan mendengarkan dengan saksama. Tidak ada aturan dalam Taoisme, jadi ada terlalu banyak penindas. Dalam Buddhisme, ada aturan yang ketat, dan hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Kata Mahagaya, penindasan adalah sifat manusia, hanya setelah ditunjukkan, kita dapat mengetahui apakah dia baik atau buruk. Dalam Buddhisme, apakah semua pengikutnya baik? Mungkin kebaikan di permukaan adalah untuk menutupi kejahatan di dalam hati. Bukankah itu lebih mengerikan? Kata pasir hisap. Mahagaya berkata, sekalipun hatinya jahat, ia tidak akan melakukan hal yang merugikan siapapun, itu adalah hal yang baik. Sebaliknya, jika sesuatu yang merugikan dilakukan, sekalipun terbukti bahwa ia jahat, segala sesuatunya telah terjadi, dan mungkin tidak ada gunanya untuk menebusnya. Pasir hisap berkata, sekalipun kejahatan yang tersembunyi dilakukan, tidak seorang pun tahu siapa yang melakukannya, dan bahaya yang tersembunyi lebih besar. Pasir hisap dan Mahagaya saling bertarung. Demi melepaskan sifat manusia, keduanya memiliki pendapat yang berbeda. Mereka tidak mau mundur dan bersikeras pada pandangan mereka sendiri. Bodhisattva Chihang tidak berbicara, tetapi mendengarkan dengan tenang. Kemudian dia melihat pasir hisap, ikat kepala di kepala pasir hisap dan manik-manik di tubuhnya, dan dengan saksama mengamati banyak dari mereka. Setelah pengamatan ini, ekspresi Bodhisattva Chihang yang tidak berubah akhirnya berubah. Ketika Ye Chen melihat bahwa ekspresi Bodhisattva Chihang berubah tiba-tiba, dia merasa sedikit tegang di hatinya. Ia tidak tahu mengapa Bodhisattva Chihang berubah warna, tetapi pasti ada hubungannya dengan pasir hisap. Ia mengamati Bodhisattva Chihang dengan saksama dan menemukan bahwa bukan karena kata-kata pasir hisap yang membuatnya tidak puas. Tampaknya ia sangat terkejut dengan ikat kepala dan manik-manik pasir hisap tersebut. Siapa kamu? Bodhisattva Chihang tiba-tiba membuka mulutnya dan menatap pasir hisap. Cahaya di matanya membuat banyak orang tercekik. Tiba-tiba, Bodhisattva Chihang menjadi sangat tercengang sehingga semua orang menahan napas. Mahagaya juga linglung. Dia menatap Bodhisattva Chihang dan kemudian menatap pasir hisap. Dia merasa bahwa Bodhisattva Chihang pasti telah melihat sesuatu. Pasir hisap juga ditutupi dengan lingkaran di wajahnya, yang membuatnya bingung. Nama muridnya adalah pasir hisap, dan dia adalah seorang pejalan kaki. Meskipun pasir hisap dikelilingi, tetapi masih menjawab dengan sangat serius. Bodhisattva Chihang tampaknya merasa bahwa dia telah bertanya terlalu tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan, jadi dia melembutkan nadanya dan bertanya, siapa gurumu jika kamu seorang praktisi? Pasir hisap berkata, aku tidak punya guru. Tidak punya guru, jadi bagaimana kamu menjadi pejalan kaki? Siapa yang mewariskan ikat kepala dan tasbih Buddha kepadamu? Lingkaran dan manik-manik ini adalah harta karun Buddha saya. Anda tidak mungkin salah. Jika Anda tidak memiliki guru, bagaimana Anda bisa memiliki dua harta karun seperti itu? Bodhisattva Chihang bertanya dengan ragu. Pasir hisap membeku sejenak, lalu berkata, ini adalah dua harta karun. Setelah mengatakan ini, dia tidak dapat menahan tawa, lalu melanjutkan, saya belum menemukan banyak hal untuk pejalan mimpi. Kemudian, seperti dua butir pasir, ia mengubah hidupnya sebagai seorang pengembara, seperti yang ia katakan kepada Ye Chen. Setelah mendengar ini, Bodhisattva Chihang sangat terkejut dan wajahnya berubah drastis. Matanya tertuju pada pasir hisap. Setelah beberapa saat, ia menenangkan diri dan berkata kepada banyak pendeta Tao, pertemuan Dharma Buddha hari ini sudah berakhir. Masih ada hal-hal di kuil Xiao Leiyin. Saya minta maaf untuk mengantar Anda pergi. Orang-orang juga ingin mendengar yang berikut ini. Sangat disayangkan bagi banyak pengikut tahu bahwa Bodhisattva Chihang mengantar tamunya pada saat ini. Namun, tidak baik untuk tinggal di sini saat mereka mengucapkan selamat tinggal. Bagaimanapun, apa yang harus mereka hadapi adalah urusan internal agama Buddha, dan banyak pendeta pergi dengan penuh minat. Ye Chen berdiri, menatap pasir hisap dan berkata, apakah Anda ingin saya tinggal di sini? Pasir hisap berkata sambil tersenyum, saudara Ye Chen baik hati. Apa yang harus kita hadapi masih harus kita hadapi. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dan kemudian ia turun gunung bersama banyak pendeta.
Namun, Ye Chen tidak mau pergi. Dia berencana untuk menunggu pasir hisap di kaki gunung. Setelah semua biksu pergi, Bodhisattva Cihang segera memerintahkan, hari ini, kuil Leyin kecil tidak menerima dupa. Kuil ditutup selama 1 hari. Setelah mendengar ini, Mahagaya merasa bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Dia segera mengaturnya sesuai dengan permintaan Bodhisattva Cihang. Seluruh alun-alun menjadi kosong dan sunyi. Selain Bodhisattva Cihang di mimbar, hanya pasir hisap yang berdiri di alun-alun yang tersisa. Pasir hisap tampak tenang, tanpa ketegangan. Matanya berlawanan dengan keempat mata Bodhisattva Cihang. Bodhisattva Cihang membuka mulutnya dan berkata, menurut apa yang baru saja kamu katakan, aku sudah tahu siapa kamu. Pasir hisap mengangkat alisnya, bertanya, siapa aku? Alih-alih menjawab langsung, Bodhisattva Cihang berkata, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Mungkin kamu akan mengerti. Setelah melihat pasir hisap, Bodhisattva Cihang mulai bercerita. Ia tampak mengingat, dahulu kala, tidak ada agama Buddha di dunia, dan Amitabha belum menjadi seorang Buddha. Saat itu, Amitabha memiliki cita rasa duniawi yang kuat, dan ia gemar makan, minum, dan bermain. Kemudian, Amitabha bermimpi, tetapi tidak seorang pun tahu mimpi macam apa itu. Sejak saat itu, Amitabha memahami Dharma Buddha, mulai berlatih, dan perlahan-lahan mulai meninggalkan kebiasaan buruknya, dan menjadi seorang Buddha penyelamat dunia. Dengan semakin kuatnya kekuatan Amitabha dan semakin banyaknya umat beriman, Amitabha mendirikan sebuah sekte Buddha di Gunung Sumi di wilayah barat. Meskipun Dharma Amitabha sangat mendalam, kebiasaan buruknya juga telah dibudidayakan bersamanya, dan ia telah memperoleh kebijaksanaan dan tubuh. Dia memiliki ajaran Buddha yang mendalam, tetapi dia sama sekali tidak mematuhi perintah Buddha. Seperti yang Anda katakan, dia bebas mengembangkan kepribadiannya dan minum serta makan daging. Banyak umat Buddha tidak dapat melihatnya lagi. Mereka mengeluh kepada Amitabha. Amitabha tidak menghukumnya dan terus membiarkannya melakukan omong kosong ini. Kemudian, dia menjadi semakin berlebihan. Amitabha menempatkannya ke dalam samsara dan memintanya untuk mencari kebenaran di samsara. Kemudian, ketika kekecewaan besar datang, Amitabha meninggalkan dunia, dan tidak ada yang mengatakan apapun tentangnya. Bodhisattva Cihang berkata, sambil melihat pasir hisap. Setelah mendengar ini, dia tampak berpikir, tetapi tidak berbicara. Ikat kepala dan tasbih Buddha di tubuhmu adalah barang-barang yang pernah dia bawa. Ini adalah harta yang dimurnikan Amitabha secara pribadi untuknya. Bodhisattva Cihang berkata dengan sungguh-sungguh. Berbicara tentang ini, pasir hisap secara alami memahami arti dari Bodhisattva Cihang. Dirinya sendiri merupakan reinkarnasi dari tokoh utama dalam kisah Bodhisattva Cihang. Ia disebut sebagai tubuh pikiran iblis dalam ajaran Buddha, yang merupakan hasil dari berbagai kebiasaan jahat Amitabha. Ia seharusnya telah meninggalkan kehancuran total, tetapi belas kasih Amitabha masih bermurah hati kepadanya. Kata Bodhisattva, pasir hisap berkata, siapa yang memberiku lingkaran dan tasbih Buddha ini? Bodhisattva Cihang berkata, jika tebakanku benar, itu pasti pendiri Dharma, murid tetap Amitabha. Hanya dia yang memiliki lingkaran dan tasbih ini. Jika aku iblis, mengapa ia memberiku ini? Tanya pasir hisap. Bodhisattva Cihang terdiam, dan tampak bingung. Ia berkata, aku akan bertanya kepada Dharma tentang ini. Pasir hisap bertanya, apa yang akan dilakukan Bodhisattva kepadaku sekarang? Bodhisattva Cihang tertegun, lalu berkata sambil tersenyum, setelah sekian lama, reinkarnasi tidak dapat mengubah konsepmu. Mungkin ini takdir, aku tidak dapat menahanmu, dan aku tidak dapat melakukan apapun kepadamu, karena dalam arti tertentu, kamu juga Amitabha. Pasir hisap berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang aku adalah aku, bukan Amitabha. Kamu memang kamu, kata Bodhisattva Cihang. Kamu tinggal memilih untuk tinggal di kuil Xiao Leyin, atau kamu dapat memilih untuk turun gunung dan terus mempraktikkan agama Buddha dengan caramu sendiri. Liusa menatap Bodhisattva Cihang, lalu memberi hormat dengan sungguh-sungguh, berbalik dan berjalan menuruni gunung. Bodhisattva, mengapa kamu tidak meninggalkannya? Mahagaya bertanya dengan bingung. Bisakah kamu menahannya? Kata Bodhisattva. Mahagaya sedikit mengernyit, tidak tahu apa maksud dari kata-kata Bodhisattva Cihang. Tanpa penjelasan, Bodhisattva Cihang bangkit dan memasuki aula utama. Mahagaya berpikir keras. Melihat pasir hisap yang menuruni gunung, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak terlibat dalam masalah ini. Dia berbalik kembali ke aula utama. Pasir hisap menuruni gunung, mendapati Ye Chen masih di kaki gunung, barulah mengerti bahwa Ye Chen sedang menunggunya, hatinya sangat tersentuh. Mereka hanya bertemu di kedua sisi. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki persahabatan, tetapi Ye Chen dapat menunggunya di kaki gunung, yang membuktikan bahwa Ye Chen menganggapnya sebagai teman di hatinya. Kata, teman, tidak ada di dunia pasir hisap. Seorang pengemis, siapa yang akan mengurusnya? Siapa yang akan mengurus orang kotor seperti dia? Pasir hisap sangat tersentuh. Dia pergi ke Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, saudara Ye Chen. Ye Chen melihat bahwa pasir hisap keluar dengan selamat. Dia merasa lega dan berkata sambil tersenyum, saudara Liusa, hari ini aku benar-benar membuka mata. Mendengarkan kata-katamu, aku merasa banyak hal. Kuiksan berkata dengan rendah hati, saudara Ye Chen bercanda. Apa yang bisa aku lakukan untuk saudara Ye Chen dengan kata-kataku yang sederhana? Ye Chen berkata, kebenaran tidak peduli apakah itu besar atau tidak, tetapi apakah itu berguna. Jika itu berguna, itu adalah kebenaran yang baik. Itu hanya omong kosong. Kuiksan tertawa dan berkata, kalimat ini masuk akal. Ye Chen juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, ayo pergi dan minum di gurun. Kuiksan mendengarkan minuman, minatnya muncul, tetapi beberapa malu berkata, saudara Ye Chen, aku tidak punya uang, aku benar-benar minta maaf membiarkanmu menghabiskan uang. Berapa banyak uang yang bisa kamu minum? Hari ini buka, Ye Chen berkata dengan berani. Pasir hisap ditarik oleh Ye Chen dan pergi ke kota yang sepi. Di kota yang sepi, lautlah yang minum. Pasir hisap berlari ke jalan untuk tidur dalam keadaan mabuk. Ye Chen kembali ke ruang restoran untuk memaksakan diri minum anggur dan tetap terjaga.
Keesokan paginya, Ye Chen meninggalkan penginapan dan mulai mencari pasir hisap di jalan. Akhirnya, saya menemukan pasir hisap di gang tua dan kotor. Pasir hisap itu masih tidur nyenyak, dan saya sama sekali tidak tahu kedatangan Ye Chen. Ye Chen melihat lingkungan sekitarnya. Dia merasakan bau yang tidak sedap. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana pasir hisap bisa tidur di tempat seperti itu. Melihat postur tidur pasir hisap, itu cukup aneh. Pengemis biasa tidur di tanah dan bagaimana tidur dengan nyaman. Namun, pasir hisap menopang kepalanya dengan tangannya. Postur ini benar-benar tidak nyaman. Jika Anda tidur dalam waktu lama, siku Anda akan sakit, dan begitu Anda tidur nyenyak, kepala Anda pasti akan jatuh. Namun Ye Chen sudah lama melihat bahwa pasir hisap yang tertidur itu begitu halus, tidak bergetar sedikitpun. Ye Chen memanggil pasir hisap. Ia membuka matanya dan melihat Ye Chen. Ia bangkit dan mengusap matanya, lalu bertanya, "Saudara Ye Chen, mengapa kau di sini?" "Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Aku akan meninggalkan gurun dan kembali ke wilayah selatan," kata Ye Chen. "Jadi, akan segera kembali ke wilayah selatan." Pasir hisap terdiam beberapa saat, dan berkata dengan sedikit ragu. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Aku datang ke kota gurun untuk melihat pertemuan Buddha Dharma. Sekarang setelah pertemuan Buddha Dharma selesai, aku harus kembali." Meskipun pasir hisap tidak menyerah, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menahan Ye Chen. Ia berkata, "Jaga Ye Chen. Jika aku punya kesempatan, aku akan pergi ke wilayah selatan dan mencarimu." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kita akan minum-minum." Pasir hisap berkata sambil tersenyum, "Dengan cara ini, aku akan mengantarmu kepada saudara Ye Chen." Ye Chen tidak menolak, jadi mereka berjalan keluar dari kota yang sunyi dan melihat pasir hisap sepanjang jalan. Mereka merasa ingin mengikuti Ye Chen ke wilayah selatan. "Saudara Liu Sha, itu saja." Setelah meninggalkan kota yang sunyi untuk waktu yang lama, Ye Chen berhenti untuk berbicara. "Hati-hati," kata pasir hisap. Hati-hati." Ye Chen mengepalkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal dan kemudian berbalik untuk pergi. Pasir hisap mengawasi Ye Chen pergi untuk waktu yang lama. Ye Chen mengucapkan selamat tinggal pada pasir hisap, baru berjalan kurang dari beberapa dekade, tiba-tiba alisnya mengencang, merasakan mesin pembunuh laten mendekatinya. Ye Chen segera meluncurkan kekuatan jiwa untuk mengendalikan gerakan di sekitarnya. Kemudian dia menggunakan formula tubuh emas 9 putaran dan dengan tenang mengoperasikan kitab suci Tao, dan terus berjalan maju tanpa bergerak. Ketika Ye Chen hendak melintasi puncak gunung, tiba-tiba roh pedang yang ganas jatuh dari langit, dengan roh yang mengerikan dan membunuh, dan menimpanya seperti badai. Ye Chen sudah bersiap lebih awal. Dalam sekejap, dia mendesak kitab suci Tao untuk bertindak. Napasnya menyembur liar, dan kekuatan spiritualnya yang kuat meraung keluar. Dia memukul dengan tinjunya, dan bertabrakan dengan roh pedang yang menakjubkan. Ledakan, suara keras datang, gunung runtuh dan roh pedang hancur. Namun, dalam sekejap mata ini, Ye Chen juga merasakan beberapa napas mengerikan melonjak di sekitarnya. Tidak satu orang datang, tetapi beberapa orang kuat, yang kekuatannya jauh lebih kuat darinya. "Ye Chen, ini hari kematianmu." Sebuah suara dingin masuk ke telinga Ye Chen, yang begitu akrab sehingga Ye Chen menggigil di sekujur tubuhnya. "Anak Tuhan, kamu tidak bisa tidak memulai." Ye Chen secara alami tidak akan melupakan siapa pemilik suara itu, kata-katanya menanggapi dengan lebih dingin. Void terpelintir, cahaya ungu muncul, cahaya ungu keluar dari seorang pemuda, dia adalah putra Tuhan. Putra dewa bermata ungu menatap Ye Chen, masih begitu sombong, posturnya yang tinggi tidak berubah selama ribuan tahun. "Ketika kita akhirnya mendapat kesempatan, kita akan memulainya," kata Senzi dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Senzi, aku ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutanmu. Di tanganku, kau tidak akan berhasil. Jadi, aku khawatir kau tidak bisa membunuhku kali ini." Putra dewa tertawa, lalu menatap Ye Chen dengan dingin, berkata, "Hari ini aku hanya datang ke sini untuk mendapatkan pecahan dari daftar dewa, dan itu juga untuk membunuhmu. Semua tetua akan muncul dan membuat keputusan cepat. Kau tidak boleh gagal." Suara Senzi jatuh, dan ada 9 ruang yang menggeliat. 9 sosok keluar dari kehampaan. Mereka semua adalah orang tua dengan rambut ungu dan pupil ungu. Napas setiap orang tua sangat kuat. Kekuatan terendah berada di level 9 negara bagian Liansu, dan level tertinggi mungkin mencapai level 23 negara bagian Mahayana. Setelah kemunculan 9 tetua protos, mereka tidak bertengkar dengan Ye Chen. Mereka segera menghembuskan napas yang kuat, membunuh langit, dan cahaya ungu menutupi langit. Wajah Ye Chen menjadi bermartabat. 9 tetua protos bertarung pada saat yang sama. Dengan kekuatannya dalam menyempurnakan 5 tingkat keadaan virtual, dia tidak dapat bersaing. Bahkan jika ada fragmen daftar dewa, diperkirakan dia tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Dan protos pasti sudah siap dan tidak akan pernah membiarkannya melarikan diri. Ye Chen tidak ingin memikirkannya. Dia menghembuskan napasnya hingga batasnya. Semua fragmen daftar Feng Shen dan 8 diagram Taiji dikorbankan. Kitab suci Tao sedang beroperasi, melambaikan tinjunya dan bergegas menuju tingkat 9 terlemah dari latihan kekurangan. Ye Chen tahu bahwa tidak banyak kesempatan baginya. Dia harus keluar dari kandang dalam waktu sesingkat-singkatnya, jika tidak, dia akan terjebak sampai mati. Kaisar Dao Tian Kuan, Ye Chen tidak ragu untuk menunjukkan kartunya, seorang raja momentum dunia, kekuatan yang kuat bergegas keluar, mengejutkan tak tertandingi. Ye Chen tahu bahwa meskipun di Dao Tian Kuan-nya mendominasi, dia tidak dapat menekan 9 tingkat keadaan virtual pemurnian Senzu. Oleh karena itu, Ye Chen segera mendesak pecahan Feng Shen Bang bersama dengan diagram 8 diagram Taiji, dan bergegas maju dengan gegabah dengan kakinya. Dia menggunakan daftar Feng Shen sebagai senjata untuk menyerang, dan diagram 8 diagram Taiji sebagai kekuatan pendukung. Keduanya bekerja sama satu sama lain. "Apakah kamu pikir kamu bisa keluar dari sini? Terlalu sederhana bagimu untuk memikirkannya." Putra dewa melihat niat Ye Chen dan mencibir.
Ye Chen mendengar ini, segera merasa tidak enak, dan kemudian mendengar bos yang panjang minum suara, pertempuran simpul. Ye Chen mendengar pidato itu, wajahnya berubah drastis. 9 orang tidaklah mengerikan. Yang mengerikan adalah jika 9 orang membentuk sebuah susunan, itu setara dengan integrasi 9 kekuatan. Itu adalah sepotong besi, dan tempat yang lemah tidak lagi lemah. Ye Chen tidak banyak berpikir, dan dia tidak punya waktu untuk berpikir. Sebelum pembentukan susunan, dia harus bergegas keluar. Ye Chen membakar ametis dengan gila-gilaan. Dia dibungkus erat oleh kekuatan spiritualnya yang kuat. Semua kekuatannya terintegrasi ke dalam diagram 8 diagram Taiji. Diagram 8 diagram Taiji umumnya dihidupkan kembali sepenuhnya dan kekuatannya meningkat pesat. Kekuatan daftar dewa juga meningkat dalam sekejap. Rune membubung ke langit, bersinar terang, dan bergegas ke para tetua Protoss yang mempraktikkan 9 tingkat keadaan virtual. Kali ini, Protoss benar-benar siap untuk semua yang mungkin, setelah perencanaan yang matang. Ketika momentum Ye Chen datang, seorang tetua Mahayana di sebelah tetua 9 lapisan dari negara Liansu segera mendekat, berniat untuk menghalangi langkah Ye Chen bersama-sama. Dua tangan yang kuat pada saat yang sama, kekuatan yang dahsyat membuat seluruh ruang bergetar hebat, dan ada banyak retakan yang mengerikan. Tubuh Ye Chen terbang mundur. Di bawah dampak yang kuat, kedua tetua juga mundur, tetapi mereka segera membentuk pertempuran sesuai rencana. Wajah Ye Chen berubah drastis. 4 bagian daftar Feng Shen digabungkan bersama. Ye Chen meraung dan siap untuk menyatukannya lagi. Saudara Ye Chen, aku akan membantumu. Pada saat ini, Ye Chen mendengar seseorang memanggil dirinya sendiri. Ye Chen tiba-tiba melihat bahwa itu adalah pasir hisap. Ayo pergi. Ye Chen meraung dan sangat cemas. Dia tidak akan pernah mendapat masalah dengan pasir hisap. Pasir hisap menutup telinga dan bergegas menuju Ye Chen dengan lebih cepat. Mata Ye Chen merah, dia meraung untuk mendesak 4 bagian daftar Feng Shen untuk membunuh. Pada saat ini, cahaya rune pada ikat kepala pasir hisap berkedip, dan Dharma Buddha bergegas keluar, memancarkan kekuatan yang kuat. Setelah itu, pasir hisap mengeluarkan manik-manik dan melemparkannya keluar. Total ada 108 manik-manik, dan semua 108 segel Buddha, Wan, bergegas keluar. Kitab suci pada manik-manik menutupi seluruh dunia. Cuacanya sangat besar dan mengejutkan. Ye Chen terkejut. Saya tidak menyangka bahwa manik-manik Buddha di pasir hisap memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Adegan yang tiba-tiba mengejutkan para tetua Protoss. Senzi mengerutkan kening dan menjadi sangat dingin. Dia segera membunuhnya dengan pedang ajaib. Ye Chen melihat putra dewa membawa pedang untuk membunuh pasir hisap. Wajahnya berubah drastis. Dia langsung meraung, pasir hisap, hati-hati. Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Kata-kata Senzi acuh tak acuh dan langsung menuju pasir hisap. Ketika pasir hisap melihat putra dewa terbunuh, ikat kepala di kepalanya langsung melesat keluar dan berubah menjadi cincin baja emas. Pasir hisap memegang cincin baja itu dengan kedua tangannya, dan rune-rune itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, bayangan virtual cincin baja itu melesat ke arah Senzi. Lingkaran baja itu tumbuh dengan cepat di udara, seperti mulut besar yang mengerikan, yang dapat melahap putra dewa. Senzi merasakan kekuatan aneh. Dia tidak berani ceroboh. Dia mengayunkan pedangnya dan menebasnya. Cahaya pedang ungu jatuh dari langit, dan langit yang terkoyak terbelah menjadi cincin baja. Ledakan, bayangan virtual cincin baja itu bertabrakan dengan pedang Qi. Bayangan virtual cincin baja itu hancur tak terhitung banyaknya, dan pedang Qi juga ditelan oleh bayangan virtual cincin baja itu, dan satu sama lain pun musnah. Ye Chen melihat bahwa ikat kepala pasir hisap itu begitu kuat sehingga ia merasa sedikit lega dan kemudian berkonsentrasi untuk menghadapi 9 tetua Protoss. Setelah 108 manik-manik itu terbang keluar, 108 segel Buddha, Wan, segera menyerbu ke susunan yang terdiri dari para tetua Protoss. Segel Buddha yang kuat itu memancarkan kekuatan Buddha yang besar dan memengaruhi susunan Protoss. Pada saat yang sama, 108 manik-manik Buddha bukanlah produk biasa, seperti bintang-bintang kuno, yang menuju ke 9 tetua Protoss. Kitab suci dan rune di atasnya menutupi seluruh dunia dengan Dharma Buddha yang kuat, dan momentumnya sangat mengerikan. Meskipun kekuatan pasir hisap tidak kuat, kekuatan lingkaran baja dan manik-manik Buddha sangat mengerikan. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Chen segera melepaskan seluruh kekuatannya, mengumpulkan keempat bagian dari daftar Feng Shen, dan bergegas keluar dari susunan dengan diagram 8 diagram Taiji sebagai pusatnya. Kekuatan keempat bagian dari daftar dewa juga pulih dengan cepat. Cahaya bersinar, yang membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Melihat situasi berubah, 9 tetua Protoss tidak berani ceroboh. Mereka segera dan secara menyeluruh mendesak susunan untuk meledakkan kekuatan mereka sendiri sepenuhnya. Mereka mencoba yang terbaik untuk membunuh Ye Chen dan tidak pernah membiarkan Ye Chen pergi hidup-hidup. Dalam susunan, ada 4 pembunuhan. Jika Ye Chen benar-benar terbungkus, Ye Chen akan digantung. Ye Chen menggunakan diagram 8 Taiji sebagai pertahanan, dan membuka tubuh Zhou Xuanjin secara menyeluruh. Dia juga memiliki baju besi rune untuk melindungi tubuhnya. Di bawah pertahanan 3 tingkat, dia masih bisa menyelamatkan hidupnya dalam waktu singkat. Pembunuhan yang dahsyat terus menyerang, gelombang demi gelombang, dan menjadi semakin kuat. Ye Chen mengorbankan 4 potong daftar penyegel dewa dan membombardir serta membunuh seorang tetua Protoss. Kekuatan yang dilepaskan oleh 4 potong daftar dewa itu juga sangat menakutkan. Wajah tetua Protoss berubah drastis, tetapi dia tetap tidak menghindar dan menganggap kematian seolah-olah dia kembali ke kematian. Dia menghadapi 4 potong daftar dewa itu. Melihat situasinya tidak baik, para tetua lainnya meledakkan kekuatan susunan itu hingga ekstrim. Kesempatan membunuh yang dahsyat itu menembus 8 diagram Taiji dan membunuh Ye Chen. Tubuh emas Ye Chen bersinar, dan rune pada baju zirah harta karun rune itu bahkan lebih bersinar. Ledakan, di bawah dampak yang dahsyat itu, baju zirah rune itu juga muncul retakan, dan 4 potong daftar penyegel dewa juga bertabrakan dengan tetua Protoss. Di luar, tubuh tetua itu terbang kembali, dan kekuatan pedang itu meledak. Dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri.
Salah satu tetua protos sangat marah. Mulut tetua yang terguncang itu masih berlumuran darah, dan bergegas ke Ye Chen, mencoba menghalangi jalan Ye Chen. Ye Chen menjalankan kitab suci Tao, dan jalan surga dan bumi semuanya beroperasi, membentuk banyak 8 diagram. Satu gelombang demi gelombang, Ye Chen bergegas menuju tetua itu. Pada saat yang sama, Ye Chen mengayunkan tinjunya yang ganda dan menampilkan Dao Tian Kuan Kaisar lagi, yang sangat menakutkan. Ledakan, tetua protos bertabrakan dengan Ye Chen lagi. Baju besi rune di tubuh Ye Chen benar-benar meledak, dan beberapa retakan muncul di tubuh emasnya. Seteguk darah menyembur keluar, dan tetua protos dalam dampak terus-menerus. Oleh Ye Chen sebuah pukulan hampir menghancurkan setengah dari tubuh, seluruh orang itu dalam keadaan kebingungan terbang keluar. Ye Chen menggertakkan giginya dan masih bergegas keluar. Celah arai telah sepenuhnya terbuka, dan 8 tetua yang tersisa tidak dapat mengendalikannya. Ye Chen dengan lancar bergegas keluar dari arai. Pada saat ini, 108 manik-manik Buddha membunuh 8 tetua. 8 tetua itu tertahan beberapa saat, dan tidak ada waktu untuk membunuh Ye Chen. Ini memberi Ye Chen kesempatan untuk bernapas. Kakak Ye Chen, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Cepat pergi. Kuiksan melihat Ye Chen memiliki kesempatan untuk bernapas, dan dia langsung berteriak. Bagaimana Ye Chen bisa begitu kejam? Dia berkata dengan tegas, tidak, untuk berjalan bersama, aku tidak bisa menyeretmu ke bawah. Kuiksan berkata, jangan khawatir, aku punya 2 harta. Mereka tidak bisa membunuhku. Kuiksan berkata, memegang cincin baja untuk bertarung dengan Senzi, menggunakan kekuatan cincin baja, Senzi tidak berdaya untuk melawan pasir hisap. Hati Ye Chen sangat terkejut, pasir hisap di tangan cincin baja dan manik-manik Buddha pada akhirnya adalah harta karun apa, betapa mengerikannya, kekuatan pasir hisap apa. Bisakah Anda bersaing dengan putra dewa? Jika Ye Chen tahu bahwa kedua harta karun ini dibuat oleh Amitabha sendiri, dia mungkin tidak akan begitu terkejut. Saudara Ye Chen, pergilah dengan cepat. Mereka mengincar Anda. Jika Anda pergi, saya akan pergi. Pasir hisap melihat Ye Chen tidak berjalan, juga khawatir di dalam hati. Ye Chen mengukurnya dan kemudian berkata kepada pasir hisap, Saudara Liusa, aku berutang budi padamu. Aku akan membalasmu lain hari. Minum saja. Pasir hisap juga tersenyum santai. Ye Chen memanfaatkan momen ketika 8 tetua lainnya diseret oleh 108 manik-manik Buddha, dan segera pergi. Sebelum pergi, dia mengorbankan Feng Fu, tidak hanya untuk melarikan diri dari hidupnya, tetapi juga untuk membunuh tetua protos yang terluka ketika dia akhirnya pergi. Angin puyuh hitam membungkus Ye Chen dan menyapu ke arah tetua protos. Wajah tetua protos berubah drastis dan tubuhnya cepat mundur, tetapi dia masih tidak bisa mengejar kecepatan angin puyuh hitam. Dia terbungkus oleh angin puyuh hitam. Ah! Tetua protos berteriak, tubuhnya hancur dan musnah sepenuhnya. Pada saat Ye Chen pergi, 8 tetua pergi satu demi satu dan segera mengejar Ye Chen. Ye Chen mengambil jimat angin sebagai gerakan kakinya, dan kecepatannya sangat cepat, jauh lebih tinggi dari kecepatan biasanya. 8 tetua protos tidak mau melepaskan Ye Chen. Bagaimanapun, mereka kehilangan satu tetua. Ye Chen melihat 8 tetua protos mengejarnya, dan segera menjalankan hukum waktu dan ruang. Dia mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah negara Mahayana, dan kekuatan mereka terlalu berbeda. Di sisi lain, Liusa melihat bahwa Ye Chen telah pergi, jadi dia tidak berniat untuk bertarung dengan putra dewa. Dia memanggil kembali 108 manik-manik Buddha dan menyerangnya dengan ganas. Tubuh putra dewa kembali, pasir hisap tersenyum dan berkata, hari ini sudah tiba, jangan bermain-main denganmu. Setelah berkata, pasir hisap meletakkan semua manik-manik Buddha, bergegas ke tanah, menghilang. Putra dewa meraung dan mengejarnya, tetapi dia tidak menemukan napas pasir hisap. Dia lebih marah, ketika akhirnya mendapat kesempatan untuk membunuh Ye Chen dan hendak berhasil, dia membunuh Cheng Yaojin di tengah jalan. Sekarang, dia telah gagal total. Dia sekarang hanya berdoa agar 8 tetua dapat mengejar Ye Chen, jika tidak, dia akan dikalahkan oleh Ye Chen lagi. Ye Chen mengerahkan seluruh kekuatannya, dan terus-menerus mempercepat kecepatan. Dia menarik jarak semakin jauh dan lebih jauh. 8 tetua juga menghabiskan banyak energi, dan kekuatan spiritual mereka mulai tertinggal. Ye Chen memiliki ametis. Dia sama sekali tidak peduli dengan konsumsinya. Dia memberkati ametis yang terbakar untuk hidupnya. Setelah mengejar sejauh ratusan mil, 8 tetua tidak dapat mengejar mereka lagi. Mereka menghentakkan kaki dengan marah. Sialan, biarkan anak ini lari. Kesempatan yang bagus tidak berhasil. Aku tidak tahu apakah ada kesempatan seperti itu untuk membunuhnya lain kali. Bagaimana menjelaskannya saat kamu kembali? Wajah para tetua itu muram dan suram. Ye Chen melihat bahwa tetua protos tidak terus mengejar, dan setelah berlari sejauh tertentu, dia berhenti untuk beristirahat. Puff! Setelah Ye Chen berhenti, dadanya berguling lagi, mengeluarkan seteguk besar darah. Seluruh orang itu merasakan sedikit kekosongan. Itu benar-benar berbahaya sekarang. Jika bukan karena pasir hisap, akan sulit untuk mengatakan apakah hidupnya dapat diselamatkan hari ini. Pasir hisap benar-benar orang yang mulia. Jika bukan karena dia, aku akan hancur hari ini. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, cepatlah sembuh, sekarang para dewa sedang menatapmu. Mungkin beberapa orang dari klan iblis, dan klan hantu juga sedang menatapmu, dan mereka mencari kesempatan untuk berurusan denganmu. Ye Chen tiba-tiba terbangun dan sembuh tanpa penundaan. Namun, jika orang ini sedang tidak beruntung, dia akan tersedak air liur. Seperti kata pepatah lama, kemalangan tidak pernah datang sendiri. Ye Chen baru saja bersiap untuk menyembuhkan lukanya, tetapi dia merasakan kesempatan membunuh di dekatnya. Matanya langsung terbuka lebar, lalu dia lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah masih ada waktu untuk melarikan diri? Sebuah suara dingin datang, penuh dengan rasa olok-olok, seolah-olah dia telah berhasil dalam beberapa trik. Hati Ye Chen bergetar, sosok itu sangat familiar. Dia berbalik dan melihat sosok yang familiar berdiri di belakangnya. Pemuda itu tiba-tiba adalah keluarga iblis King Ming.
Apa yang kamu bicarakan? Sepertinya aku tidak melihat kalender kuning ketika aku keluar hari ini. Ye Chen memarahi dalam hatinya. Kau kehilangan banyak uang dalam pertarungan dengan orang-orang protos itu. Apakah kau masih punya kekuatan untuk melawan kami sekarang? Qing Ming dengan segala yang ada di telapak tangannya menatap Ye Chen sambil tersenyum. Ye Chen melihat sekeliling, pasti ada klan iblis yang kuat di sekitar. Dia berkata pelan, sepertinya kau telah menatapku, menunggu kesempatan untuk membunuhku. Kau kue yang manis, semua orang ingin menggigitnya. Tentu saja, kami klan iblis tidak akan melepaskannya. Qing Ming mencibir. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah kau ingin menggigitnya? Apakah kau tidak takut gigimu patah? Itu tergantung siapa yang lebih kuat. Wajah Qing Ming muram, dan kata-katanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Pada saat ini, kehampaan menggeliat, dan 7 sosok muncul di depan Ye Chen. Semuanya adalah generasi tua yang kuat dari klan iblis. Ye Chen menatap ketujuh tetua itu. Kekuatan ketujuh orang ini dan 9 tetua dari protos tampaknya bahkan lebih kuat. Tampaknya mereka sama-sama kuat. Sepertinya kalian telah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang lama. Hati Ye Chen merosot, tetapi berkata dengan tenang. Qing Ming mencibir, memang benar kalian telah menunggu untuk waktu yang lama. Sebelum kalian merancang lubang, kalian membunuh begitu banyak orang kuat. Pada saat itu, kalian tidak berani merancang lagi, jadi kalian tidak berani melakukannya dengan santai. Kemudian, beberapa makhluk abadi datang ke dunia, dan mereka bahkan lebih khawatir bahwa para dewa akan dimenangkan oleh para makhluk abadi. Semua ini adalah alarm palsu. Baru saja, ketika kami siap untuk memulai, Protoss mengambil inisiatif, dan kami harus menanggungnya, mengamati situasinya. Petik 2. Dewa memiliki mata, Protoss gagal, yang berarti bahwa kami akan berhasil, karena kalian telah terluka, dan tidak ada yang akan membantu kalian. Bahkan jika kalian memiliki kemampuan, kalian tidak dapat melarikan diri hari ini. Ye Chen berkata dengan nada dingin, ada banyak orang yang ingin membunuhku, tetapi tidak ada seorang pun yang berhasil pada akhirnya. Jadi, kali ini, kamu masih harus berjuang sia-sia. Benarkah? Itu tergantung pada seberapa hebat dirimu. Qing Ming menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum meremehkan, kamu hanya mengandalkan kekuatan daftar Dewa Angin, tetapi daya tahanmu sendiri terbatas. Selain itu, apa yang dapat kamu lakukan dengan kekuatan daftar Dewa Angin juga terbatas. Namun, aku memiliki 7 orang kuat Mahayana. Bagaimana mengatakannya, semua keuntungan ada di dalam diriku. Namun, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan dewa. Ye Chen berkata, kalau begitu cobalah. 7 tetua tidak bisa memberinya kesempatan. Mereka harus berjuang habis-habisan untuk bertarung dan membunuh agar terhindar dari mimpi malam yang panjang. Qing Ming berkata dengan sungguh-sungguh, mereka telah menderita terlalu banyak kerugian seperti itu sebelumnya. Mereka terlalu ceroboh dan memberi Ye Chen kesempatan untuk bernapas. Oleh karena itu, mereka mengambil tindakan yang baik. Kali ini, mereka tidak boleh membuat kesalahan tingkat rendah yang sama lagi. 7 tetua tidak ceroboh. Meskipun Protoss memiliki tangan yang kuat di awal dan tidak memberi Ye Chen kesempatan, mereka masih belum cukup tegas. Ini adalah pelajaran dari Protoss dan apa yang harus mereka perhatikan. 7 tetua segera mengeluarkan napas yang kuat. Ye Chen memperkirakan bahwa kekuatan terendah seharusnya adalah tingkat pertama Mahayana, dan tingkat tertinggi tampaknya telah mencapai tingkat kelima Mahayana. Kali ini merepotkan, wajah jiwa tua itu menjadi sangat jelek. Ye Chen menggertakkan giginya dan berkata, bahkan jika itu tidak lagi merepotkan, kita harus kembali hidup-hidup. Ye Chen menggigil, dan keempat bagian dari daftar penyegelan dewa dan 8 diagram Tai Chi semuanya bergegas keluar. 7 tetua bertarung pada saat yang sama, jadi mereka tidak memberi Ye Chen kesempatan untuk bersiap. 7 tetua mengerahkan semua cara mereka yang paling kuat. 7 serangan itu seperti badai, sementara Ye Chen seperti rumput yang lembut di tengah badai, yang akan hancur total dalam badai kapan saja. Konfrontasi seperti itu bukan ketegangan, Ye Chen telah bersiap untuk bertarung sampai mati. Dia telah membakar ametis sebelumnya, kekuatan ribuan ametis dalam penindasan, sekarang benar-benar meledak, cahaya ungu membumbung tinggi ke langit, benar-benar membungkus Ye Chen. Semua kekuatan spiritual dianugerahkan pada pecahan 8 diagram Taiji dan daftar dewa. Kedua artefak itu cemerlang dalam sekejap, dan tampaknya telah pulih sepenuhnya dan meledak dengan kekuatan ilahi yang menjulang tinggi. Ledakan, gelombang napas yang kuat menyebar, Ye Chen meraung, tanpa ampun menuju kekuatan terendah dari tetua klan iblis. Kau ingin menggunakannya lagi, Qing Ming mencibir. Dalam sekejap, 7 tetua klan iblis berkumpul bersama dan tidak memberi Ye Chen kesempatan untuk melarikan diri. Mata Ye Chen tersumbat, dan dia meraung. Tanpa pilihan, dia masih bergegas. Kekuatan pecahan Feng Shenbang dan diagram Taiji Bagua pecah sepenuhnya, dan kekuatan yang dahsyat itu bertabrakan dengan 7 tetua klan iblis dengan ganas. Ledakan, kekuatan teror, seperti kehancuran dunia, meledakkan langit dan bumi, dan gelombang besar yang mengamuk mengepul dan meniup Ye Chen keluar, dan dia memuntahkan darah dengan liar. 7 tetua klan iblis juga mundur beberapa langkah di bawah gelombang yang ganas. Namun, suara perburuan di pakaian mereka menghalangi benturan itu. Tubuh Ye Chen seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Dia menggambar parabola di udara dan jatuh dengan keras ke tanah, membuat lubang besar di tanah. 4 potong daftar Feng Shen jatuh di sisinya. Ye Chen menutupi dadanya dan menyemburkan beberapa suap darah lagi. Tubuh emas itu hancur lagi. Qing Ming melihat bahwa Ye Chen telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Dia tersenyum. Dia berdiri di lubang dan menatap Ye Chen. Dia berkata dengan sikap yang begitu tinggi, bagaimana? Bisakah kamu melarikan diri sekarang? Kelopak mata Ye Chen tidak merasakan kekuatan, dia mencoba membuka matanya, menatap Qing Ming yang sombong, terengah-engah dan berkata, apa yang bisa kamu banggakan? Bahkan jika aku mati hari ini, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu masih jenderalku yang kalah. Mendengar ini, wajah Qing Ming menjadi sangat jelek, dan semua rasa puas dirinya sebelumnya hancur oleh kata-kata Ye Chen.
Wajahnya cemberut, pipinya menggembung dengan gigi terkatup, dan dia mengucapkan kata demi kata dari mulutnya, aku bisa membunuhmu sekarang. Bunuh aku, Ye Chen dengan kata-kata sarkastik berkata, bahkan jika aku melakukannya, kamu tidak bisa melakukannya. Wajah Qing Ming suram seperti air. Dia mengepalkan tinjunya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sebuah kekuatan melonjak di tinjunya, dan sebuah tinju ke arah Ye Chen membunuhnya. Mata Ye Chen terbuka pada saat ini, dan keempat keping daftar Dewa Angin tiba-tiba menyerbu. Kekuatan spiritual ungu melonjak liar dan membunuh Qing Ming. Ledakan, Ye Chen tiba-tiba melakukan serangan balik, dan Qing Ming sama sekali tidak siap. Di bawah pemboman daftar Dewa Angin, tinju Qing Ming dengan mudah dihancurkan seperti pasta kertas. Qing Ming terhempas oleh sepotong pecahan daftar Dewa Angin, dan sebuah lubang besar muncul di dadanya. Ah, aku tidak percaya semuanya. 7 tetua klan iblis juga terkejut. 3 dari mereka pergi untuk memeriksa luka Qing Ming, dan 4 tetua yang tersisa bergegas ke Ye Chen. Bajingan, sekarang tidak jujur. Sekarang aku ingin kau hancur berkeping-keping. Wajah seorang lelaki tua yang sudah berumur berubah menjadi biru. Dalam keadaan seperti itu, Ye Chen bahkan melukai Qing Ming di bawah kelopak matanya. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini? Apakah ini benar-benar takdir? Ye Chen si berusaha sekuat tenaga untuk meraung ke langit, tetapi tidak menyangka bahwa dia akhirnya akan sampai pada langkah ini. Pergilah ke neraka, tetua klan iblis meraung dan membunuh Ye Chen. Pada saat ini, 4 bagian dari daftar penyegel dewa tiba-tiba menuju ke arah Ye Chen, dan masing-masing bagian dari mereka memancarkan cahaya ilahi. Pada saat tetua klan iblis membunuhnya, kekuatan yang kuat meledak. Ledakan, sinar cahaya melesat keluar, dan tetua klan iblis terbang terbalik. Telapak tangannya hancur dan seteguk darah keluar. Ketika para tetua lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah dan mereka semua mundur 2 langkah. Bukan hal yang baik untuk mengambil inisiatif dalam daftar dewa. Kemudian, para tetua melihat 4 potong prasasti suci tergantung di dahi, hati, dan tangan Ye Chen. Keempat potong prasasti suci itu semakin dekat dan dekat dengan Ye Chen, dan akhirnya mereka tertempel di tubuh Ye Chen. Pada saat ini, seluruh tubuh Ye Chen dibungkus oleh rune pada prasasti suci. Keempat potong prasasti suci itu semakin menyilaukan. Beberapa tetua klan iblis menatap pemandangan itu dengan kaget. Keempat potong prasasti suci itu benar-benar menyatu ke dahi, hati, dan tangan Ye Chen, dan menghilang sepenuhnya. Apa yang terjadi? Melebur. Bagaimana ini bisa terjadi? Bunuh dia. Tetua yang terluka oleh daftar dewa itu langsung membuka matanya dan meraung. Para tetua itu kembali kepada Tuhan, wajah mereka berubah drastis, lalu mereka mengeluarkan kekuatan yang dahsyat untuk membunuh Ye Chen. Pada saat ini, mata Ye Chen tiba-tiba terbuka, tubuhnya tampak tak terkendali dan bergegas keluar dari lubang. Cahaya itu menyinari Yintang, hati, dan tangannya. Beberapa serangan pertama dari para tetua kosong, dan tubuh Ye Chen dengan cepat lolos. Beberapa tetua klan iblis segera mengejar dan menyerang. Namun, kecemerlangan ilahi Ye Chen yang berkedip-kedip sekarang menjadi semua serangan. Ye Chen berkedip, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Tampaknya tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Kecepatannya sangat cepat, dan para tetua klan iblis di Mahayana sama sekali tidak dapat mengejarnya. Dalam waktu singkat, kungfunya hilang. Di mana orang-orang itu? Ketika para tetua kembali, tetua yang terluka itu bertanya, aku tidak bisa mengejar. Seorang tetua tidak berdaya. Sialan, bagaimana bisa seperti ini? Bebek yang dimasak terbang. Qing Ming terluka parah, jadi dia harus kembali ke klan iblis untuk berobat. Wajah seorang tetua sedikit panik. Kembalilah. Tetua klan iblis yang terluka itu menggertakkan giginya dan berkata dengan sangat enggan. Ye Chen telah terluka parah. Awalnya, saya pikir 4 potong daftar dewa akan diperoleh, tetapi saya tidak ingin melihat hal aneh seperti itu terjadi. Itu tidak sebaik surga, bagaimana kita bisa menjelaskannya saat kita kembali? Tanya seorang tetua dengan khawatir. Bagaimana lagi Anda bisa mengatakan yang sebenarnya? Tetua yang terluka itu melihat ke arah Qing Ming, yang lebih jelas. Jika bukan karena kesombongan dan tindakan Qing Ming sebelumnya, tidak akan ada situasi saat ini. Tetua lainnya juga mengerti. Serangan Ye Chen tadi tampaknya telah direncanakan sebelumnya. Cedera Qing Ming tidak sesederhana itu. Itu secara langsung melukai ladang ramuan. Bahkan jika diselamatkan, itu akan sia-sia. Pada saat itu, semua tanggung jawab akan dibebankan pada Qing Ming, dan tidak seorang pun di klan akan berbicara untuk Qing Ming. Orang yang tidak berharga hanya dapat ditinggalkan tanpa ampun. Ye Chen ditahan oleh 4 bagian dari daftar dewa untuk waktu yang lama. Ye Chen tidak tahu di mana dia berada. Singkatnya, dia merasa seolah-olah telah melangkah keluar dari tanah Xianyu. Tiba-tiba, Ye Chen hanya merasakan kilatan cahaya di depan matanya, semua yang ada di depannya menghilang dalam sekejap. Di mana ini? Ketika Ye Chen melihat pemandangan di depannya, dia bingung. Dia tanpa sadar menggerakkan tubuhnya, dan bisa bergerak. Dia menyentuh dahinya, hati, dan tangannya. Apakah keempat bagian dari daftar dewa itu sepenuhnya menyatu dengan tulangnya sendiri? Ye Chen melihat ke dalam dan tiba-tiba menemukan bahwa keempat bagian dari daftar dewa itu bertatakan di tulang-tulangnya, berkedip dengan semburan senhui, yang penuh dengan kerangka. Mereka tampak aneh dan tak tertandingi. Kemudian, Ye Chen melihat sekeliling. Itu adalah ruang yang sangat besar, tetapi juga ruang kehancuran. Semuanya di sini telah hancur. Ada gunung dan sungai yang rusak dan reruntuhan di mana-mana. Tidak ada manusia, bahkan tidak ada bunga, rumput, serangga, dan burung. Keheningan itu mengerikan. Namun, di ruang ini, ada menara yang memanjang ke negeri dongeng. Menara itu berwarna putih, memancarkan napas panjang, berdiri dengan tenang di sini. Itu utuh, dan fragmentasi ruang ini membentuk kontras yang tajam. Ye Chen sangat bingung, mengapa fragmen daftar Feng Shen membawanya ke sini, dan di mana ini. Ye Chen berjalan di reruntuhan, mencoba mencari beberapa petunjuk dari reruntuhan. Dari beberapa reruntuhan, dapat dilihat bahwa di beberapa tempat, ada keruntuhan kuil berskala besar, tidak meninggalkan apapun.
Itu sangat menyeluruh sehingga tidak mungkin ada bangunan yang terpelihara dengan baik. Apa kekuatannya untuk melakukan itu? Semuanya di sini tampaknya hancur total dalam badai. Ye Chen mengerutkan kening. Kehancuran dunia benar-benar fantastis. Meskipun reruntuhan medan perang yang ditinggalkan oleh periode kehancuran besar hancur, itu jauh lebih baik daripada di sini, setidaknya ada bangunan yang belum runtuh sepenuhnya. Tetapi di sini, kecuali Menara Putih, semua bangunan hancur total, bahkan gunung dan sungai juga hancur berkeping-keping. Ini bukan benar-benar zaman kuno awal, kan? Melihat situasi di sini, jiwa tua itu tiba-tiba memikirkan sebuah jawaban. Mendengar ini, mata Ye Chen menyusut dan berkata, ada bencana di zaman kuno awal. Teror bencana yang menghancurkan benar-benar mampu mencapai ketelitian ini, tetapi dunia pada zaman kuno awal benar-benar ada. Dunia Tein yang Ye Chen datangi sebelumnya hanyalah sisa-sisa gambaran jalan. Apakah dunia awal zaman kuno yang sebenarnya masih dapat dipertahankan di ruang lain? Setelah bencana, tidak ada yang bisa mengatakannya dengan jelas. Mungkin ini adalah dunia awal zaman kuno, mungkin juga tidak. Jiwa tua itu menggelengkan kepalanya. Arti dalam kata-katanya adalah bahwa itu tidak lagi penting. Ye Chen menganggukkan kepalanya, dan kemudian matanya tertuju pada Menara Putih. Semuanya hampir hancur, dan seluruh dunia runtuh. Namun, Menara Putih itu masih berdiri di sini, tanpa jejak fragmentasi, yang sungguh tak terbayangkan. Ye Chen pergi ke sisi Menara Putih dan mengamatinya dengan saksama. Menara Putih itu tingginya 49 lantai. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, jalannya 50, langitnya 49, dan salah satu orang itu bersembunyi. Ye Chen melihat bahwa Menara Putih itu hanya memiliki 49 lantai, yang berarti dia langsung terhubung dengan jalan itu. Untuk apa Menara Putih itu? Apakah itu harta karun? Ye Chen berbalik ke arah Menara Putih dan berkata pada dirinya sendiri. Jika Menara Putih itu bukan harta karun yang kuat, tidak mungkin menara itu tetap dalam kondisi yang baik dalam bencana. Kata jiwa tua itu, Ye Chen mengangguk, lalu datang ke gerbang utama Menara Putih itu. Pintu depan Menara Putih itu tertutup. Itu adalah gerbang batu tanpa apapun di atasnya. Ye Chen mendorongnya dengan tangannya. Aku khawatir gerbang batu itu sulit dibuka. Ye Chen menghancurkannya dengan tinjunya. Menara Putih itu tidak bergerak sama sekali, dan gerbang batu itu tidak rusak. Ye Chen segera mengerti bahwa jika gerbang batu itu bisa dihancurkan olehnya, itu tidak akan bisa dipertahankan. Tepat ketika Ye Chen dalam kesulitan, ada perubahan dari 2 potong daftar dewa di telapak tangan Ye Chen. Kilatan cahaya ilahi diteruskan ke tangannya melalui daging dan darahnya. Ye Chen melihat situasinya, lalu melihat gerbang batu, dan kemudian menekan tangannya di gerbang batu. Rune mengalir keluar dari tangan Ye Chen dan memenuhi seluruh gerbang batu. Kemudian, gerbang batu tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara, klik dan perlahan terangkat. Gerbang batu terbuka sepenuhnya. Ye Chen berdiri di luar gerbang batu dan melihat ke dalam Menara Putih. Dia tidak bisa melihat apapun. Ye Chen mengerutkan kening. Dia melangkah maju dan berjalan ke Menara Putih. Pada saat ini, Ye Chen langsung merasakan kekosongan menggeliat, dan semua yang ada di depannya berubah drastis. Masih ada ruang di sini. Ye Chen terkejut. Dia melihat sekeliling. Ruang di dalamnya setua itu, tetapi itu bukan dunia yang rusak. Masih ada makhluk di dalamnya, penuh dengan vitalitas kehidupan. Raungan ganas terus bergema. Ye Chen melihat ada banyak binatang buas yang sangat besar di sekitarnya, dan masing-masing dari mereka mengeluarkan napas yang keras. Dunia macam apa ini? Ye Chen terkejut. Dia segera mulai menjelajahi dunia. Setelah berputar-putar, dia menemukan bahwa tidak ada manusia di dunia. Tiba-tiba, sebuah raungan datang dari belakang Ye Chen. Seekor burung buas besar melebarkan sayapnya untuk menghalangi matahari. Tubuh Ye Chen melesat cepat, dan burung buas itu menunjukkan seberkas cahaya ke arah Ye Chen, membelahnya seperti guntur. Tubuh Ye Chen mundur lagi, dan kemudian Ye Chen merasakan angin bertiup di punggungnya. Dia segera berbalik dan menemukan ekor besar yang ditarik ke arahnya. Ekor itu besar dan cepat, dan ruangnya beriak. Jika terkena, Ye Chen merasa bahwa dia pasti sangat menderita. Ye Chen segera menjalankan hukum ruang dan menghindar dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tinjunya dan menembak ekor yang besar itu. Bang, ekor yang besar itu sangat keras, dan pertahanannya mengerikan. Hati Ye Chen terkejut. Binatang buas apa ini? Bagaimana mereka bisa begitu mengerikan? Di langit, burung buas itu menerkam Ye Chen lagi, sayapnya yang besar mengepak dan badai bertiup. Bulu-bulunya terbunuh seperti pisau tajam. Ye Chen memberikan minuman dingin dan mempersembahkan korban kepada jimat angin. Angin puyuh hitam bertiup dan bertabrakan dengan badai burung buas. Bulu dan bilah angin saling terkikis, dan akhirnya pecah sepenuhnya. Gelombang udara memicu serangkaian gelombang besar. Ye Chen mendengus dingin, satu tangan untuk pisau, dan membelah ke arah ekor yang besar. Kekuatan yang kuat dan mendominasi berubah menjadi bayangan pisau dan terbelah pada ekor yang besar. Bang, ekor besar itu berkilauan di mana-mana, serangan Ye Chen tidak menghancurkan pertahanannya. Ye Chen terkejut. Burung buas macam apa ini? Bagaimana pertahanannya bisa begitu mengerikan? Ye Chen langsung menerjang tanah, sehingga burung-burung buas di udara dapat menyerangnya seolah-olah mereka bisa. Dia juga bisa tahu seperti apa rupa binatang buas dengan ekor besar itu. Setelah jatuh ke tanah, Ye Chen mendongak dan melihat binatang buas besar seperti gunung di depannya. Dia menatap keberadaan di atas seperti semut. Raungan datang, bumi bergerak dan gunung-gunung berguncang, dan kuku-kuku kuat binatang buas raksasa itu menginjak-injak Ye Chen. Meskipun binatang buas raksasa itu besar, kecepatan dan kekuatannya benar-benar mengerikan. Tubuh Ye Chen berkedip cepat, hampir pada saat kukunya mendarat. Ada lubang besar di tanah, debu beterbangan, batu-batu berhamburan. Ye Chen menghindar, ekor tebal itu lagi, menyapu area besar pohon-pohon kuno yang semuanya hancur. Ye Chen mengatupkan giginya, memadatkan kekuatannya di tinjunya dan meledakkannya dengan tinjunya. Bayangan besar tinjunya bertabrakan dengan ekor, yang membuat ekornya berubah arah. Ye Chen juga meluncur mundur.
Kekuatan orang ini mengerikan. Ye Chen ketakutan. Baik itu kecepatan atau kekuatan, binatang buas itu tidak kalah darinya. Binatang buas yang begitu ganas tidak ada saat ini. Ini seharusnya menjadi keberadaan paling awal di zaman kuno. Pada saat itu, manusia tidak ada. Mereka adalah raja dunia, kata jiwa tua itu. Ye Chen berkata, tidak peduli apapun itu, kita juga harus menjatuhkannya hari ini. Ye Chen menjalankan kitab suci Tao, dan aturannya dengan cepat diringkas. Tangan kiri Ye Chen adalah Yin, dan tangan kanannya adalah Yang. Tinjunya seperti matahari dan bulan, dan dia meniup ekor binatang raksasa itu. Binatang itu meraung, dan ada kilatan cahaya di ekornya yang besar. Ye Chen melihatnya dengan saksama dan menemukan bahwa selain rune, itu adalah rune tertua. Itu tidak diukir dengan sengaja, tetapi lahir dengan hadiah dari Sang Pencipta. Ye Chen terkejut di dalam hatinya. Ini benar-benar luar biasa. Ledakan. Ye Chen bertabrakan dengan ekor besar itu, dan semua hukum jalan bekerja dan berubah menjadi kekuatan teror yang kuat. Dan rune di ekor besar itu bahkan lebih cemerlang, dan menempel pada Ye Chen. Tuhan melarang 9 tinju. Ye Chen meraung, hampir dalam sekejap, 9 tinju. Bang-bang. Kekuatan teror berguling dan mengenai ekor besar itu, dan rune di ekor besar itu sedikit redup, retak dan berdarah. Raungan. Binatang raksasa itu memakan rasa sakit dan meraung dengan marah. Tubuh seperti gunung itu menghantam gunung. Tanah bergetar hebat. Tubuh Ye Chen melesat cepat untuk menghindari hentakan kuku kuda. Ye Chen menghindar dan mengumpulkan kekuatannya. Hukum abadi melonjak di tinjunya. Pada saat yang sama, hukum kaisar melesat keluar. Raja berada di dunia, dan hegemoninya tak tertandingi. Pada saat menginjak-injak kuku kuda raksasa, Ye Chen meraung, Kaisar Dao Tianquan. Kemudian, sebuah pukulan untuk membunuh, kekuatan tirani dan teror menyapu, dan kuku kuda raksasa itu bertabrakan, menimbulkan ledakan yang mengerikan. Ye Chen jelas mendengar suara kuku kuda raksasa itu patah, dan darah panas memercik di wajahnya. Pada saat menyentuh darah kuda raksasa itu, Ye Chen merasakan kekuatan yang sangat murni, yang membuatnya bersemangat.